suku banyak daripada X pangkat 4, X pangkat 4 ditambah PX pangkat 3 ditambah X kuadrat min 5X ditambah Q, ya, dia bilang habis dibagi oleh, ya, oleh X kuadrat min 1. Maka nilai P dikurangi Q adalah, oke, ya. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, suku banyak daripada X pangkat 4 plus PX pangkat 3 plus X kuadrat min 5X. Caranya gimana? Jadi Anda sudah punya poinnya 1 sampai 30. Jadi itu untuk sebagai acuan Anda belajar, ya, sebagai acuan Anda belajar. Itu mungkin ada sampai seri 18. Nah, Ipin lanjutkan lagi supaya tidak terlalu panjang. Suku banyak daripada X pangkat 4 PX pangkat 3 X kuadrat min 5X plus Q habis dibagi. Kata habis dibagi Anda perlu ngerti. Kata habis dibagi itu artinya apa? Itu Kipin misalkan di sini habis dibagi oleh X min 1 X plus 1. Nah, artinya gini, kalau fx ini habis dibagi X kuadrat min 1, ini artinya, ya, artinya kata habis berarti artinya F1 sama dengan 0. Ya, F1 sama dengan 0. Jadi dia punya arti. Kalau habis dibagi artinya F1 sama dengan 1 dari mana? X min 1 berarti sama dengan 0, X-nya 1. Kalau X plus 1 berarti F min 1. Nah, F1 sama dengan 0 dimasukkan di sini. Berarti 1 ditambah, masukkan 1 berarti P, dimasukkan 1 berarti 1, dikurangi 5 ditambah Q sama dengan 0. Maka Kipin bisa tulis P ditambah Q sama dengan 1 plus 1, 2, min 5, min 3, pindah ke kanan 3. 1 equation. Oke, langkah berikutnya di situ ada tulis lagi, dia bilang kenapa? X plus 1. Kalau X plus 1 itu artinya berarti F min 1 sama dengan 0. Kita kerjakan, masukkan min 1 di sini adalah 1, min 1 pangkat 3, min 1 kali P berarti min P, masukkan min 1 berarti ini 1, masukkan min 1 ini plus 5 plus Q sama dengan 0. Kita kerjakan berarti min P plus Q, 1 plus 1 2, 2, 5, 7, pindah ke kanan berarti min 7. Equation ini, ya, berarti ada dua buah persamaan. Anda eliminasi atau substitute, ya. P plus Q sama dengan 3, di sini min P plus Q sama dengan min 7. Anda dijumlahkan aja, di plus aja, berarti P min P hilang, Q plus Q berarti 2Q, betul? 3 plus min 7 berarti min 4, berarti I-nya didapat min 2. Nah, kalau Q-nya min 2, maka P-nya adalah min 2. Masukkan berarti ketemunya 5. Gampang, ya. Jadi soal tipe ini kalau ditanya soal ini diminta P dikurangi Q. P dikurangi Q berarti 5 dikurangi min 2. Berarti hasilnya 7. Oke, lanjut, ya. Di soal nomor 32, Kipin tidak bisa baca chat satu persatu, ya, supaya bisa konsentrasi. Langsung 32 ganti topik, ya. 32 mengenai diferensial. Dia bilang gini, jika diketahui fungsi Y sama dengan cos 2T, diketahui di sini X sama dengan 4 sin T. Nah, ya, terus dia tanya, maka nilai dari dy per dx sama dengan, nah, ya, jadi kayak Anda perlu tahu, loh, Kipin maksudnya apa gini? Oh, ya, Anda tahu ini berarti diferensial parameter, ya, diferensial parameter. Nah, cara pekerjaannya gampang. Kita bisa tulis sebentar, Kipin izin, ya, tadi kita sebentar, Kipin izin sebentar, ya, oke, ya, oke. Jadi Kipin tulis gini, kalau aku punya jika Y sama dengan cos X, loh, terus cara ngerjainnya gimana? Gampang, ya, kalau Anda lihat gampang sekali. Ya, jadi aku nulis gini,
Y sama dengan cos 2T. Oke. Nah, kalau Y sama dengan cos 2T, Anda diferensialkan. Kalau ini didiferensialkan berarti jadi dy dt, ya. Dy dt. Cos kalau didiferensial, cos itu berarti min sin 2T. Betul? Dikali 2. 2-nya tak tahu apa. Itu dy dx. Yang berikutnya di sini ada X sama dengan 4 sin T. Berarti Kipin bisa tulis ini adalah dx dt, X terhadap T berarti dx dt sama dengan 4 diferensial daripada sin itu adalah cos T. Betul ya? Terus gimana Kipin? Oh ya sudah, dia minta dy dx. Kalau mencari dy dx berarti Kipin bisa tulis dy dt, betul ya, dikali dt dx. Biasa secara logik coba dt-nya dihilangkan. Sebenarnya nggak boleh dihilangkan, tapi secara ngawang gitu ya. dt berarti dy dx. Berarti artinya ini min 2 sin 2t, betul? Kalau dx dt-nya ini, kalau dt dx berarti ini dibalik. Berarti Kipin tulis per 4 cos t. Jawabannya begini Kipin. Oh, kalau bisa disederhanakan, Anda sederhanakan. Kalau Kipin sederhanakan lagi dy dx. Kalau misalnya soalnya ini uraian, Anda jawab begini aja mungkin ya dapat nilai lah, mungkin nggak dapat full ya. Kalau nilainya maknya 10, maknya 10, mungkin Anda dapat 8. Ya, mungkin Anda dapat 8. Nah, tahunnya gimana Kipin? Ya, Anda sudah belajar mengenai ilmu trigonometri, berarti Anda harus menyederhanakan sedemikian rupa. Berarti Kipin tulis di sini min 2 sin 2t itu pada 2 sin t cos t. Betul? Per 4 cos t-nya tetap 4 cos t. Oh, cos t-nya bisa dicoret, 4-nya bisa dicoret. Berarti jawabannya adalah min sin t. Oke? Ya, jadi nomor 32 jawabannya min sin t. Next, Kipin lanjut nomor 33. Ya, lanjut ya. Oke, lanjut nomor 33. 33 ya, 33 sama masih mengenai diferensial 33. Kipin lanjut ya. 33 agak lebih meningkat sedikit. 33 di sini ada tulis jika y sama dengan, ya, jika y sama dengan cos pangkat 3t, cos pangkat 32t, x sama dengan sin pangkat 32t. Wih, keren ini. Maka nilai dari dy dx sama dengan, ya, maka dy dx-nya sama enggak dengan soal yang tadi nomor 32? Sama, perbedaannya cuma ini pangkat. Terus kalau kita kerjakan ya sudah, kita tulis y sama dengan cos pangkat 32t, berarti dy dx kita tulis, kalau ada pangkatnya turun 3 cos pangkatnya berkurang 1 2t, dan cos didiferensial min sin 2t, betul? Dalamnya diturunkan berarti menjadi 2. Jadi ada urutannya, ada ritmenya. Anda kepingin tahu, Anda coba tengok mengenai diferensial Kipin, mengenai trigonometri ya. Jadi pangkatnya turun, pangkatnya berkurang 1 berarti cos kuadrat 2t, hasil di dalam cosnya didiferensialkan jadi min sin 2t. Di dalamnya, ya, ini namanya chain rule. Berarti Kipin tulis di sini dy dx sama dengan, ya, 3 kali 2 kali min 1 berarti min 6 cos pangkat 2t sin 2t. Lanjut ya, Kipin lanjut tulis di sini. Oh, ada x sama dengan sin pangkat 32t. Sama konsepnya, kalau x sama dengan berarti Kipin bisa tulis dx dt sama dengan pangkatnya turun berarti 3 sin kuadrat 2t, sin didiferensialkan jadi cos 2t, dalamnya diturunkan menjadi 2. Jadi anak ritmenya. Oke, lanjut Kipin tulis 3 kali 2 berarti dx dt ini sama dengan 3 kali 2 berarti 6 sin kuadrat 2t cos 2t. Ya,
D. Ya, nah kalau sudah seperti gini gampang. Berarti kalau mau nyari DY DX, Kipin bisa tulis DY DT dikali DT DX. Oke, nah DY DT-nya berapa? DY DT-nya, ini kok DY DX, DY DT ya, DY DT, sorry ini DY DT, oke? Y terhadap T berarti dy dt, oke? DY DT, DY DT-nya hasilnya adalah min 6 cos pangkat 2T sin 2T, betul ya? Dibagi kalau DT DX, DX DT-nya ini berarti kalau DT DX dibalik berarti dibagi ya, berarti per 6 sin kuadrat 2T cos 2T. Nah, terus cara penyederhanaannya ya kita sederhanakan, coret aja ini, coret berarti hasilnya min cos pangkat sin cos bagi sin. Cos bagi sin itu adalah kotangan, karena kuadrat berarti Kipin tulis saja cos, berarti kotangan kuadrat 2T, betul ya? Sin per cos berarti jadi tangan 2T ya. Terus Anda tanya, ini sudah sederhana belum? Ya tergantung dari soalnya ya. Kalau Anda mau disederhanakan, sederhanakannya sampai level mana Kipin? Ya itu terserah ya. Jadi mau disederhanakan sampai apakah mau dirubah menjadi cos? Boleh, terserah. Kalau Kipin mau dirubah lagi bisa, mau disederhanakan lagi bisa. Kenapa Kipin kok bisa? Kenapa kok Kipin punya logic bisa? Bisa lah, kata-kata kotangan dengan tangent itu ada berhubungan. Ya, kayaknya similar. Maka Anda bisa sederhanakan. Berarti kalau Anda jawab begini toh, kayaknya kurang perfect deh. Ya, kecuali kalau ini kotangan, kalau ini bukan tangan. Mungkin ini second ya, mungkin ini second atau mungkin ya. Tapi kalau ini kotangan, similarnya dengan tangan, ini kayaknya bisa disederhanakan. Artinya begini, Kipin tulis min kotangan ya, min kotangan kuadrat 2T, tangannya tak turun ke bawah berarti jadi kotangan 2T. Betul ya? Jadi tangan ini tak turun ke bawah berarti jadi kotangan, seperkotangan berarti tangan 2T. Ini dicoret. Berarti penyederhanaannya adalah min kotangan 2. Gampang ya. Jadi soal nomor 33 semoga bisa sebagai acuan untuk belajar. Lanjut nomor 34. Kipin, apakah mungkin keluar kalau parameter? Apakah mungkin kalau keluar parameter tapi turunan yang kedua? Oh ribet. Kayaknya nggak mungkin ya, kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau Anda mau tahu belajar sampai turunan kedua di mengenai diferensial, oke? Lanjut Kipin tulis ya, nomor 34. Ya, 34 di sini ada soal mengatakan limit x limit ini ya. Limit x mendekati 0, limit x mendekati 0, 1 min cos 4x buka kurung 1 plus 1 plus cos 4x dibagi di sini 1 min sin kuadrat buka kurung pi per 2 plus 3x. Ya, lah kalau ada soal kayak gini gimana? Wah, Anda jangan panik kalau mau ngerjakan soal. Kalau soal di dalam ujian-ujian daripada ujian-ujian misalnya multiple choice, Anda bisa memakai di hospital boleh ya, kan toh caranya nggak diperiksa gitu kan. Nah tapi kalau Anda mau secara basic, Anda lihat apakah ini bisa dirubah basic, apakah ini sudah benar x mendekati 0. Basic daripada trigonometri kalau limit itu harus pendekatan 0. Kalau tidak pendekatan, karena apa? Pendekatan 0 itu berasal dari mana? Dari Taylor ya, dari Taylor. Jadi ya, oke, lanjut Kipin tulis di sini. Caranya kira-kira gimana? Wah, Kipin sudah bilang basic daripada limit trigonometri itu harus dalam bentuk perkalian, tidak boleh dalam bentuk penjumlahan. Itu konsep. Oh ini Kipin penjumlahan, tapi kalau Kipin lihat ini perkalian, jadi aman deh. Ya aman, Kipin bilang aman. Nah terus yang jadi masalah itu di posisi ini. Kipin ubah menjadi gini, limit x mendekati 0 ya. 1 min cos 1 plus cos ini 1 min cos 1 plus, berarti artinya A min B, A plus B itu berarti bisa menjadi A kuadrat min B kuadrat.
Betul ya? Berarti kalau 1 min cos, 1 plus cos, berarti bisa menjadi 1 min cos kuadrat 4x. Betul ya? Kipin tulis dulu 1 min. Oh, di sini ada 90. Kita kan punya teorema. Kalau sin 90 plus alfa, sin itu menjadi cos alfa. Betul ya? Berarti kalau ada pi per 2 90 plus 3x berarti menjadi cos kuadrat 3x. Betul ya? Ini teori. Ya, ini teori. Ya, jadi sin 90 plus alfa menjadi cos alfa. Jadi kalau ada ini x 3x ya berarti cos kuadrat 3x. Nah, kita punya teorema lagi. Limit x mendekati 0, 1 min cos kuadrat itu jadi sin kuadrat 4x. Betul ya? Nah, 1 min cos ini berarti juga jadi sin kuadrat. Loh, terus gimana? Oh, sudah basic loh. Ini benar-benar basic. Berarti kalau dilimitkan kita bisa langsung, tapi Kipin nggak mau langsung. Kipin selalu memakai sin 4x, sin 3x, sin 4x, sin 3x. Kipin gayanya mesti gini. Ya, nggak mau langsung. Ya, jadi Anda kalau mau pakai Taylor bisa sebenarnya pendekatan dari 4x tutup kurung kuadrat, tapi Kipin nggak mau. Level Anda masih belum sampai sana. Berarti Kipin tulis di sini artinya 4/3. Di sini juga 4/3. Berarti jawabannya adalah 16/9. Nanti kalau salah, Anda bisa salah satu di recordingnya bisa di note ya. Oke, lanjut Kipin. 16/9. Betul ya, 16/9. Oke ya. Jadi 1 min cos 4x1 ini berarti ini menjadi 1 min ini kuadrat cos kuadrat 4x. Betul ya? 1 min cos kuadrat x itu berarti pot B sama dengan sin kuadrat 4x. Oke ya? Oke, lanjut ya. Kipin lanjut di situ. Oke, lanjut Kipin di soal nomor 35. Oke, Kipin lanjut ke 35. Oke, lanjut ya. 35. Oh, 35 juga sama ini soalnya. Oke, 35 ini juga soalnya sama. Sebentar, Kipin tulis limit x mendekati 0. Di sini 1 min cos 4x. Oh, sama ini. 1 min cos 4. Apa beda nih? Oh, bedanya ini. 1 ditambah 8 cos 4x dibagi 1 min sin kuadrat pi per 2 ditambah 3x. Oh, hampir sama, perbedaannya ada kata 8. Nah, kalau ada soal kayak gini, langkahmu gimana? Emang bisa digandeng? Gak bisa. Terus Kipin bilang gini, bahasanya Kipin bilang gini, limit trigonometri itu kuncinya itu harus perkalian. Gak boleh dalam penjumlahan. Nah, kalau Kipin kasih ini x langsung tak masukkan 0. Cos 0 itu adalah 1. Kalau 1 min 1 0, 0 per 0 gak bisa. Terus logiknya apa? Nah, Kipin punya bahasanya seperti ini. Kipin punya bahasa. Biasanya kalau limit dari pada trigonometri yang perlu Anda pelajari poin itu adalah gini. Kalau aku punya cos 2x itu kan menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Ya, loh, terus Kipin kok gak pakai 2 cos kuadrat x min 1? Adalah 2 cos kuadrat x min 1. 2 cos kuadrat x min 1. Kalau di dalam limit trigonometri, kata 2 cos kuadrat x min 1 itu sangat tidak mungkin. Karena apa? Justru limit itu harus dirubah menjadi sin. Ya, kalau limit itu dia menjadi identitas kosinusnya itu aman. Justru harus dirubah ke sin. Itu basicnya. Nah, makanya oleh karena itu Kipin tulis di sini limit x mendekati 0 karena ini tidak bisa diekspand. Mending Kipin hilangkan angka 1. Kuncinya hilangkan angka 1. Hilangkan angka 1 berarti Kipin tulis 1 min cos 4x itu tak ganti menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Oke? Nah, ya, tak rubah menjadi begini. Terus gimana Kipin? Ini tak terus tulis aja 1 plus 8 cos 4x. Loh, ini gak perlu dirubah Kipin. Nggak perlu. Kenapa? Karena ini nggak 0 kok. Ini masukkan 0, 1 kok. 1 ditambah 0, 8, 9. Jadi ini aman. Yang nggak aman posisi di sini. Oke, lanjut ya Kipin. Dibagi 1 min sin ini. Tadi berdasarkan nomor 3
dibagi 1 min sin ini. Nanti berdasarkan nomor 34, Ipin nggak usah menjelaskan lagi ya. Jadi sin kuadrat ini menjadi jadi cos kuadrat 3x. Berarti Ipin bisa ngomong 1 min sin kuadrat ini berarti menjadi cos kuadrat 3x. Ya, cos kuadrat 3x. Betul ya? Oh, jadi 1 min cos kuadrat 3x. 1 min cos kuadrat 3x. Berarti Ipin tulis limit x mendekati 0, 1 min 1. Keluar ya, 1 dikurangi 1. Atur saja. 1 min 1. Min 1 plus 2 sin kuadrat x. Kalau sudah bisa, langsung nggak masalah. Di sini Ipin tulis 1 plus 8 cos 4x. Nah kita tulis di sini ya, 1 min cos kuadrat itu kan nilainya sin kuadrat. Berarti Ipin bisa tulis sin kuadrat 3x. Lanjut Ipin tulis limit x mendekati 0, 1 min 1 hilang, berarti ini tinggal 2 sin kuadrat x dikali 1 plus 8 cos 4x per sin kuadrat 3x. Lah, kalau Anda lihat seperti ini kan basic. Sebenarnya bisa langsung pakai dengan cara Taylor, langsung bisa. Cuma lebih baik Anda belajar bertahap aja. Nulisnya begini, 2 sin kuadrat berarti sin x dikalikan sin x berarti 1 plus 8 cos 4x, betul? Per Ipin tulis di sini sin 3x dikali sin 3x. Cara penulisannya ini 2 tetap, yang ini menjadi 1/3, ini menjadi 1/3, yang ini menjadi 1 ditambah 8 kali 1. 8 kali 1. Ya kan, cos x-nya dimasukkan 0 kan berarti jadi cos 0. Kalau cos 0 kan nilai 1. 1 dikalikan 8 kan 8. Berarti Ipin tulis di sini adalah 2/9 dikali 9. Hasilnya adalah oke, gampang ya. Jadi nanti kalau salah ngitung ya tinggal gampang nanti Anda komen gitu ya. 1 ditambah 8, 1 tambah 8 9. Betul. Oke, lanjut Ipin nomor 36 ya. Lanjut nomor 36. Oke. 36. Oke. Bagaimana 36 di sini sebentar. Ipin kasih gampang 36 ini ya, kayaknya gampang ya. 36 di sini ada soal limit x mendekati 0, x mendekati 0 cos 6x min cos 12x dibagi 1 min cos kuadrat pi min 3x. Wah ya, jadi kalau ada soal gini Ipin sudah bilang kalau mengenai di dalam limit trigonometri basic-basic apa yang perlu dipelajari itu kuncinya ya. Jadi Anda harus belajar. Jadi supaya jago Anda bisa tengok mengenai limitnya trigonometri. Ipin sudah kasih videonya ya. Lanjut Ipin tulis. Bahasanya begini. Limit itu tidak boleh ada penjumlahan, tidak boleh ada pengurangan. Konsepnya harus perkalian. Nah ini penjumlahan, berarti Anda harus menciptakan dari penjumlahan menjadi perkalian, dari pengurangan menjadi perkalian. Itu kunci. Nah, itu kunci. Jadi jangan bingung siswa itu kadang, langkahku harus bagaimana? Harus ada basicnya. Ini penjumlahan. Gak bisa. Limit trigonometri gak boleh penjumlahan, gak boleh pengurangan. Titik. Jadi Anda tahu, dulunya Anda tahu langkah supaya ini jadi perkalian kita harus belajar. Kita kan punya rumusnya cos x min cos y ya. Cos x min cos y itu rumusnya apa? Ya, secara trigonometri rumusnya ada min 2 sin x plus y dibagi 2 sin x min y dibagi 2. Ya, ini rumus. Ya, kalau cos x plus cos y itu 2 cos plus dan min dibagi 2. Ya, itu bahasanya. Berarti Ipin bisa tulis di sini cos 6x. Ipin langsung ya. Berarti cos 6x min cos 12x. Berarti Ipin tulis min 2 sin 6x ditambah 12x 18x dibagi 2 berarti 9. Setuju ya? 6 tambah 12 18 dibagi 2 berarti 9x. Dikali sin, lanjut 6x dikurangi 12x min 12x. 6x dikurangi 12x min 6x, sorry bukan min 12,
min 6x dibagi 2 berarti min 3x. Betul ya? 6 dikurangi 12 berarti min 6x. Min 6x dibagi 2 berarti min 3x. Lanjut Kipin. Nah, kita punya rumus. Ini artinya apa? Kita punya rumus. Kalau cos Pi min alfa, nilai cos Pi min alfa itu adalah min cos alfa. Nah, kalau ada kuadrat hilang, minusnya hilang. Ya, berarti jadi cos alfa. Berarti Kipin bisa rubah ini 1 min nilainya ini pada B cos alfa. Berarti pada B cos X, cos 3x. Cos 3x di kuadrat no, berarti cos kuadrat 3x. Oke, lanjut ya. Nah, kalau aku dari konsep ini dirubah ke sini, terus Kipin ngomong, tadi kan ngomong, tidak boleh dalam penjumlahan, tidak boleh ada pengurangan. Maka Anda harus menciptakan penjumlahan itu menjadi perkalian. Ya, caranya gimana? Minnya ini tak keluarkan dulu. Ya, boleh ya. Tak setelah minnya keluar, berarti jadi limit X mendekati 0, min pindah min jadi plus, berarti 2 sin 9x sin 3x, betul ya? Terus Kipin tulis di sini 1 min cos kuadrat 3x itu adalah sin kuadrat 3x. Dapat dari mana Kipin? Kita kan punya teorema kalau cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x itu adalah 1, ya kan? Tapi kalau aku punya cos kuadrat 3x ditambah sin kuadrat 3x ya juga sama dengan 1. Ya, berarti kalau 1 min ini sama dengan sin kuadrat 3x. Setuju ya? Nah, habis gitu cara pengerjaannya, Kipin tetap pakai konsep x0. Kalau Anda mau memakai sistem Taylor juga bisa, tapi jangan. Ya, Kipin tulis 2 sin 9x sin 3x. Oke? Dibagi sin kuadrat berarti Kipin tulis sin 3x dikali sin 3x. Nah, cara kerjanya 2. Ini Kipin tulis menjadi 9/3. 9/3. Ini Kipin tulis menjadi 3/3. Berarti hasilnya 1. Ini 3 berarti ketemunya. Gampang ya. Jadi cara belajarnya harusnya bisa ya. Semoga ujian di kelas 12 ini aman-aman aja. Lanjut Kipin nomor 37. Oke ya, 37. Lanjut ya, 37 ya. 37. Di sini ada tulis 37 ada tulis limit x mendekati 0 ada akar 2 minus square root 1 plus cos 4x ya. 1 plus cos 4x dibagi tangan x. Wih, keren Pak. Tangan kuadrat x. Wih. Caranya apa ini? Ya. Kalau ada soal kayak gini, caranya kayak gimana? Aku gak bisa bayang loh soal kayak gini. Caranya gimana untuk mencari tangan kuadrat diubah menjadi bentuk yang basic? Kipin sudah bilang di awal, Kipin sudah bilang limit trigonometri itu tidak boleh dalam penjumlahan. Nih. Berarti Anda ini sudah stay aman. Yang jadi masalah itu di posisi sini. Betul ya? Yang tidak aman itu di posisi sini. Loh, ya apa caranya Kipin? Nah, ini Anda yang harus pintar nyari nih. Caranya gimana ya? Coba ya, Kipin sendiri nggak ngerti. Ya, apa perlu dikali sekawan Kipin? Apa perlu dikali sekawan? Mungkin ada yang ngomong dikali sekawan kalau ada akar boleh. Kalau kali sekawan, Kipin tulis di sini akar 2 ditambah akar 1 plus cos 4x. Di sini adalah akar 2 ditambah akar 1 plus cos 4x. Anda tanya, kalau seandainya kata aku tidak dikalikan sekawan, kira-kira bisa enggak gitu? Nah, Anda nala. Oh, ini ada penjumlahan. Aku ngilangkan angka 1, bisa enggak? Bisa ngilangkan angka 1. Tetapi yang jadi permasalahan di posisi ini. Ya. Yang jadi, oh bisa sebenarnya. Enggak dikali itu bisa. Jadi misalnya gini, maksudnya gini. Akar 2 dikurangi ya 1 ditambah. Aku mau ngilangkan 1. Kan intinya supaya terciptanya bentuk perkalian. Gak boleh dalam penjumlahan. Boleh. Cos 4x itu aku rubah menjadi 2 cos kuadrat 2x min 1. Ah, gitu. Loh, Kipin, kenapa kok Kipin min 1?
Gitu. Loh, Kipin, kenapa kok Kipin pakai kayak gini? Tadi Kipin sudah bilang, kalau di dalam limit trigonometri tidak mungkin terjadi seperti ini. Memang tidak mungkin terjadi seperti ini. Tetapi kamu harus menghilangkan satu, mau tidak mau ilmu ini harus kamu pakai. Dapat dari mana seperti itu? Kita pakai gini. Ya, aku punya cos 2x. Itu adalah 2 cos kuadrat x min 1. Tapi kalau aku cos 4x, berarti logiknya 2 cos, ini tetap 2, ini adalah rumusan basic, berarti kalau ini 2x, ini x, kalau 4x, berarti ini 2x. Kalau Kipin punya di sini cos 6x, berarti Kipin tulis 2 cos kuadrat. Di sini 6x, berarti di sini 3x. Ini basic. Ya, ini basic. Oke? Ya, Anda bisa lihat di mengenai trigonometri Kipin, itu basic. Nah, Kipin enaknya apa? Dikali sekawan atau enggak? Yuk mau kali sekawan enggak apa-apa kok ya. Kipin lanjut ya, Kipin lanjut. Berarti Kipin tulis di sini Kipin nggak usah pakai kali sekawan aja. Tangan kuadrat x, coba kita lihat ya, bisa enggak? Limit x mendekati 0. Berarti Kipin tulis limit x mendekati 0 akar 2 min, ya 1 min 1 hilang. Berarti tinggal 2 cos kuadrat 2x per tangan kuadrat x. Betul ya? Lanjut Kipin tulis. Nah, kalau seperti gini basicnya kok gimana? Akar ini bisa keluar, sudah ada penjumlahan keluar. Jadi Kipin tulis limit x mendekati 0. Di sini ada akar 2. 2 nih keluar. Jadi min akar 2 cos kuadrat keluar. Berarti menjadi cos 2x per tangan kuadrat x. Selesai. Terus gimana Kipin? Anda ciptakan lagi. Ini ada pengurangan penjumlahan. Tidak boleh. Maka Kipin ubah menjadi limit x mendekati 0. Akar 2-nya tak keluarkan. Berarti jadi 1 min cos 2x per tangan kuadrat x. Nah, terus gimana? Nah, dari sini posisinya, fonisnya di sini. Tadi kita punya cos 2x sama dengan ini. Kita juga punya. Kalau cos 2x itu pada B 1 min 2 sin kuadrat x. Ya, ini berpasangan, ini konsep. Maka ini Kipin tulis, ada penjumlahan, hilangkan angka 1. Supaya satunya hilang, berarti Kipin tulis limit x mendekati 0 akar 2, di sini Kipin tulis 1 min, ini Kipin rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, cuma kalau kadang-kala orang bilang ribet Kipin, kan cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Berarti kalau ini tak pindah ke sini, berarti 2 sin kuadrat x itu sama dengan 1 min cos 2x. Ya, berarti artinya gini, 1 min cos 2x langsung aja Kipin nggak usah bertele-tele, berarti 1 min cos 2x diganti 2 sin kuadrat x. Boleh? Boleh. Ya, tidak ada masalah. Berarti tangan kuadrat x, berarti cara ngitungnya Kipin tulis limit x mendekati 0, akar 2 kali 2 berarti 2 akar 2. Di sini Kipin tulis sin x. Kipin suka begini ya. Di sini tangan x. Kenapa Kipin nggak mau langsung? Enggak, karena sangat berbahaya ya. Kadangkala peserta yang sering salah nangkep, daripada begitu kalau ada pangkat expand aja ya, jadi lebih aman. Sin x per tangan x itu 1, sin x per tangan x itu 1, berarti jawabannya 2 akar 2 kali 1 kali 1, berarti jawabannya 2 akar 2. Oke dong ya, setuju ya. Lanjut Kipin di posisi nomor 38. Oke ya, 38. Kipin enggak, durasinya enggak panjang ya, mungkin 60 menit ya, karena oke, lanjut nomor 38. 38. Oh, integral mulai ya. 38, keren ini. Kok belum apa-apa, sulit ini ya. Integral, ada integral cosec ya. Cosec kuadrat x per, benar ini ya, cosec kuadrat x. Oh ya benar ini, cosec kuadrat x kotangan x, oke, akar di sini kotangan kuadrat x, kotangan kuadrat x min 16 dx. Wah, ya opo iki ya? Hah?
Wih, ya. Kalau aku punya soal kayak gini, caranya gimana? Wah, kayak gini mungkin susah ya. Ya, oke, sebentar, izin minum dulu. Oke, nah, kalau ada soal kayak gini, cara integralnya gimana? Ya, repot ini, ya, oke, ya. Ya, maksudnya sebentar, Kipin baca tadi, maksudnya sinyalnya kurang ya mungkin ya. Enggak ya, sinyalnya enggak kan? Masa sinyalnya putus-putus? Sebentar, Kipin coba cek. Enggak kok, ya benar ya. Ya, lanjut Kipin tulis. Kosek kuadrat, kotangan. Caranya gimana caranya? Ya, kita tulis di sini ya. Basic daripada integral Kipin sudah kasih konsepnya. Kalau di dalam trigonometri Kipin juga konsep. Ada integral namanya substitut, ada integral namanya substitusi, ada integral namanya substitusi trigonometri, ada namanya integral parsial, ada namanya integral coming soon yang Kipin katakan level tinggi. Jadi namanya integral substitusi trigonometri. Nah, Anda perlu tahu kasus seperti ini apakah dia pakai level tinggi? Enggak, Kipin ngomong ini substitusi. Kenapa? Karena ada kurung, ada pangkat. Jadi cara pengerjaannya Kipin tulis di sini kosek kuadrat X ini Kipin kasih stay di sini. Kipin kasih stay di sini. Yang ini semua Kipin jadi U pangkat setengah. Dah, lo Kipin biasanya guru-guru ditulis lo U, dimisalkan U sama dengan Kipin enggak. Bahasa Kipin tidak akan menulis U sama dengan. Kalau ditulis itu kalau ada sesuatu yang terpaksa. Yang Kipin nggak mau, terlalu lama. Kipin misalkan ini U, dalam kurung ini misalkan U. Kalau ini jadi U berarti U pangkat setengah, maka DX harus diganti DU per turunannya ini. Nah ya, turunannya daripada kotangan kuadrat X min 16 gimana? Oh ya gampang, pangkatnya turun. 2 kotangan X pangkatnya berkurang 1 dikali turunannya kotangan itu adalah min kosekan kuadrat X. Oke? Kita lihat min kosekan kuadrat X. Terus gimana? Oh ya tak coret. Oh, intinya substitusi. Kalau sudah diminta misalkan U berarti semua basicnya juga harus dalam U. Berarti Kipin tulis di sini integral setengah AB min, berarti Kipin tulis min setengah. Di sini ada DU per kotangan kuadrat X dikali U pangkat setengah. Lo Kipin masih ada berupa X. Nah, Kipinan masih ada berupa X, baru Kipin tulis. Oh, harus dalam U semua. Lah berarti tadi misalkan U. U itu katanya adalah kotangan kuadrat X min 16. Ini baru Kipin tulis. Biasanya Kipin tidak akan menulis kalau tidak urgent. Ya. Nah, karena aku harus ubah ini berarti kotangan kuadrat itu bisa diganti U plus 16. Berarti Kipin tulis di sini adalah min setengah DU per ini Kipin bisa jadi berarti U ditambah 16. Di sini naikkan ke atas berarti Kipin naik atas saja ya. Naik atas berarti U pangkat min setengah gitu. Nah, betul ya. Berarti Kipin tulis di sini adalah jadi ini pertama Kipin misalkan U berarti U pangkat setengah ya, U pangkat setengah. Kalau dimisalkan U berarti U pangkat setengah berarti DX dirubah menjadi DU per diferensialnya ini. Diferensialnya ini apa? Pangkatnya turun 2 kotangan X pangkat 1. Kotangan di diferensial min kosekan kuadrat ini hilang. Jadi kotangan kali kotangan berarti jadi ini. Kata kotangan kuadrat Kipin ubah menjadi U plus 16. Terus caranya ya apa Kipin? Wow, sulit Pak. Ya. Caranya gimana ini kita pengerjaannya gini. Ada U pangkat min setengah. Ini belum selesai loh ya. Ini belum selesai. Ada U pangkat min setengah. Di sini ada U plus 16. Terus apakah ini berupa fraction? Loh Kipin kenapa kok Kipin nggak mau rubah ke bawah? Oke, coba ya Kipin tulis. Ini agak sulit ini Kipin belum kelihatan ini. Ke bawah. Oke, coba ya Kipin tulis.
Ini agak sulit ini, Kipin belum kelihatan ini. Min 1/2, di sini tak tulis U plus 16. Coba Kipin tarik ini turunkan ke bawah lagi jadi akar U di U. Ya, coba Kipin ubah begini. Terus langkahnya ini kayaknya pakai apa ya? Kalau di sini ya, ada U plus 16, ini ada akar U. Coba Kipin cek dulu soalnya apakah benar atau tidak basicnya. Oh benar ya, benar soalnya ya. Jadi apakah ini bisa pakai fraction? Kayaknya nggak bisa pakai fraction. Ini mungkin dimisalkan lagi ya, dimisalkan lagi. Kalau Anda perhatikan ini dimisalkan lagi, maksudnya dimisalkan lagi gimana Kipin? Kipin rasa ini arahnya pergi ke substitusi trigonometri. Kenapa Kipin? Kenapa kok bisa begitu? Kipin tulis di sini. Kipin tulis di sini ya. Ini boleh Kipin tulis menjadi begini. Ya sebentar ya, Kipin izin sebentar. Ini di sini boleh tulis 2. U ini jadi akar U kuadrat ditambah 16. Di sini akar U. Ya, jadi artinya begini. Ini pakai permisalan lagi. Jadi aku misalnya akar U. Ini tangan ini tangan U ya. Berarti aku misalnya gini. Akar U ini sama dengan 4 tangan T. Loh kok bisa begini 4 tangan T? Ya supaya terciptanya kalau aku pakai tangan T apakah kembali seperti asal ya? Kita coba ya. Kipin coba. Akar U sama dengan 4 tangan T. Berarti aku nulisnya di sini ini dia berarti jadi setengah U pangkat min setengah di U ya, di U di sini jadi 4 sekan kuadrat T dt. Sebentar ya, Kipin izin, Kipin hapus yang sebelah sini ya. Kayaknya panjang ini ya, panjang sekali ya. Terus kita tulis, makanya aku penasaran ya, apakah karena ini U pangkat setengah, karena U pangkat setengah, tapi kalau tadi ini bukan U pangkat setengah aman deh ya. Kipin tulis saja enggak apa-apa ya. Berarti Kipin bisa tulis DU-nya diganti 8 sekan kuadrat T dt per ini berarti naik ke atas berarti jadi akar U. Betul ya? Jadi akar U dt. Ya, Kipin tulis di sini, Kipin geser. Soal ini Kipin tulis lagi ya, Kipin tulis di sini. Ya, Kipin geser. Kipin tulis ya, Kipin geser. Dari sini integral min DU per 2 Kipin tulis di sini akar U kuadrat ya ditambah 16 akar U ya, Kipin tulis sama dengan betul ya. Nah tadi kan misalnya katanya akar U itu adalah 4 tangan T ya, berarti Kipin tulis di sini min 2 akar U itu adalah 4 tangan T. Berarti akar U 4 tangan T. Berarti dikuadratkan, berarti jadi 16 tangan kuadrat T ditambah 16. Akar U-nya diganti 4 tangan T. Betul? Nah, DU-nya diganti ya, DU-nya diganti 8 sekan. Berarti 8 sekan kuadrat T 8 sekan kuadrat T akar U dt ya. Oh ini akar U gak usah dirubah, tetap aja akar U. Lah ini bisa dicoret dengan ini ya kan. Oke, nah kalau setelah dicoret begini kita bisa tulis lagi di sini min 8 bagi 2 berarti min 4 sekan kuadrat T dt per 16 ini kita keluarkan 16 di sini tangan kuadrat T plus 1. Tangan kuadrat plus 1 itu artinya sekan kuadrat. Berarti Kipin ini coret. Lah ya kan? Berarti jawabannya menjadi min 1/4 dt. Berarti kalau diintegral min 1/4 T. Ya, lah T-nya berapa? Lah kita kembali. Tadi kan kita permasalah T. T-nya dapat dari sini. Ya kan? T. Tadi kita misal Kipin tulis akar U tadi kan sama dengan tangan T. Betul kan? U sama dengan tangan T. Berarti kalau mencari T itu adalah arges tangan
akar U. Basic ya, kalau mau nyari T berarti arkes tangan akar U. Berarti di sini min 1/4 arkes tangan U. Ya, akar tangan akar U. Ya, berarti nulisnya T adalah min 1/4 arkes tangan akar U. Betul ya? Arkes tangan akar U. Nah, akar U-nya berapa? Akar U-nya jangan akar U kembali lagi. Akar U ini kan soalnya dalam X, ya kan? Dalam X. Nah, U yang tadi kita misalkan adalah kotangan kuadrat X min 16. Maka di sini jadi Pipin tulis min 1/4 arkes tangan U-nya diganti kotangan kuadrat X min 16 plus C. Keren ya? Jadi cerita kesimpulannya Anda harus mengerjakan dari sini basic ini diubah menjadi U supaya satu variabelnya U semua. Nah, kalau sudah posisi seperti ini Anda perhatikan ini kayaknya tidak mungkin kalau cuma ini fraction. Kalau fraction itu ciri khasnya dia tidak ada pangkat setengah. Kalau fraction, integral fraction itu dia tidak ada pangkat setengah. Tapi kalau ono pangkat setengah itu kemungkinan divonis itu namanya integral substitusi. Jadi Anda harus lihat akar U, sudah ada akar U gini. Ini sudah pasti trigonometri. Ya, jadi pakai permisalan. Next, nomor 39 ya. Oke, kita lanjut di 39. Masih integral juga. Keren. Keren ya, 39 ya. 39. Di sini ada tulis integral ya, integral secant kuadrat X dibagi 25 ditambah 16 tangan kuadrat X dx. Oke. Secara teoritis Kipin bilang percuma lah you mau jadi kamu mau pakai permisalan apapun ya tetap nggak bisa. Kipin kalau kayak gini aku pakai gimana? Ini nggak bisa trigonometri, nggak bisa. Identitas trigonometri kalau ini 25, ini 25, ini 1, ini 1. Ya, tapi kalau seperti ini sudah nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Terus langkahku gimana, Kipin? Tak misalkan ya, Kipin. Ini semua tak misalkan. Kira-kira bisa nggak kalau dimisalkan? Oke, kita Kipin kasih. Kalau tak misalkan U di bawah per dimisalkan U, berarti Kipin tulis di sini secant kuadrat X. Di sini tak misalkan U, semua ini U, berarti dx harus jadi du per turunannya ini. Turunannya ini berapa? Ini 0, ini turunnya berapa? 32 tangan X dikali tangan diferensialnya secant kuadrat X. Ini coret. Yang jadi permasalahan. Emang tangan X-nya dirubah jadi apa? Kalau Anda sudah dimisalkan U, berarti semua harus dalam U. Lah ini loh tidak bisa, tangan X mau dirubah U gimana? Beda kayak tadi. Kalau aku tadi di sini tak misalkan U, ya tak misalkan U, ya. Nah semuanya harus dalam U. Loh ini masih ada kotangan. Nah kotangan ini bisa dirubah dalam U. Nah, ya bisa dirubah dalam U. Nah, kalau bisa dibilang dirubah dalam U, lanjut. Nah, tapi kalau di sini caranya gimana ini merubah U? Susah kan? Bener kan? Susah kan? Nah, karena susah, impossible pakai cara teoritis. Nah, kalau Kipin kelihatan, ini pasti aturan trigonometri. Jadi Kipin misalkan lagi. Tangan X ini tak misalkan, tangan X tak misalkan, ya, tangan X ini tak misalkan, supaya ini tak kuadrat, supaya ketemu 25. Kuncinya gini. Kalau ini 16, di sini nanti harus 16. Kalau ini 50, di sini harus 50. Lah ini 25 16 berarti harus 25, di sini harus 25. Supaya 25 berarti tangan X ini dimisalkan 5/4. 5/4 ya, 5/4 tangan T. Nah, kalau ini tak kuadrat tangan X tak kuadrat 25/16, 16 dicoret. Gitu ya, bahasanya begini. Nah, saya jadi masalah kamu tanya, loh kenapa Kipin kok bisa jadi tangan T? Anda harus perhati. Kipin kasih. Kalau aku punya teorema 1 plus X kuadrat, ini dimisalkan X sama dengan
Kalau aku punya teorema 1 plus X kuadrat, ini dimisalkan X sama dengan tangan T. Kalau aku punya 1 min X kuadrat, ini X-nya dimisalkan adalah sin T. Kalau X kuadrat min 1, itu yang misalkan adalah secant T. Ya, ini basic. Anda mau tahu ini, Anda pelajari integral basicnya Kipin. Dari seri 1 sampai seri berapa itu nggak tahu itu. Lengkap loh Kipin kasih. Lengkap Kipin ya. Coba kalau di tempat lain mungkin nggak ada, ditutup gitu. Kipin kasih open. Anda belajar open. Gaya emosional dapat dari mana? Dapat, Anda pasti dapat. Ya, tangan X sama dengan 5/4 tangan T. Itu tak misalkan karena gayanya bahasanya seperti ini. Nah, artinya Kipin tulis di sini, tangan X kalau diturunkan berarti secant kuadrat X dx. Ya kan? Nah, kalau ini diturunkan berarti 5/4 secant kuadrat T. Artinya Kipin tulis dx-nya diganti 5/4 secant kuadrat T dt dibagi secant kuadrat. Betul ya? Oh, enggak usah deh. Enggak usah, langsung aja deh. Nanti kita lihat ya. Nanti Kipin tulis ya. Secant kuadrat X dx lah pas tepak. Jadi diganti 5/4 secant kuadrat T dt. Langsung aja. Ya betul ya? Betul ya? Nah, secant kuadrat X dx tak ganti ini karena semua mau dalam T. Berarti Kipin tulis di sini 25 ya ditambah 16, tangan X-nya sama dengan ini kuadrat. Kipin tulis gini, 5/4 tangan T supaya ngerti ya. Kenapa sih kok Kipin jadi begitu? Anda supaya ngerti. Ya Kipin tulis ya. Terus Kipin tulis lagi di sini sama dengan integral 5/4 secant kuadrat T dt. Lihat ya, kuncinya di sini harus 25. Kita nulis di sini 25, betul ya? 25. Terus ini Kipin tulis. Ini kalau tak kuadrat berarti jadi 16 dikali 25/16 tangan kuadrat T. Nah, betul kan? Ya. Terus Kipin tulis 16-nya coret, berarti Kipin bisa tulis integral 5/4 secant kuadrat T dt dibagi, tinggal ada 25, di sini juga 25 dibuka kurung 1 plus tangan kuadrat T. Setuju ya? Ini kali ini, 25 kali ini. Betul ya? Nah, dari sini Anda lihat 1 plus tangan kuadrat itu kan sama dengan secant kuadrat. Seperti itu. Artinya Kipin tulis 5/4 dibagi 25 berarti hasilnya 5 dicoret ini 5 sisa 5 berarti 1/20 dt. Artinya 1/20 T plus C. Nah, T-nya berapa? Kita kembalikan. Tadi kita permisalannya adalah begini. Nah, ya, tangan T. Berarti mau nyari tangan T sama dengan 4/5. 4/5 tangan X. Berarti kalau mencari T adalah arcus tangan 4/5 tangan X. Wih, gila nih ya. Kok soalnya kayak gini ya? Berarti T nih, berarti Kipin tulis arcus tangan buka kurung 4/5 tangan X plus C. Sudah, semua dalam X. Aman. Oke? Lanjut ya. Nomor 40. Wih, Kipin ngomong sulit ini. Ya, kayaknya nggak mungkin lah level kayak gini ya, tapi nggak tahu ini tulisannya begini ya. Kita lanjut di nomor 40 ya, lanjut nomor 40. Oke, lanjut ya nomor 40. Kipin lanjut ya, sebentar lagi Kipin ungkat ya. Jadi diadakan live-nya ini jadi beruntun ya, supaya nggak bisa langsung mau total selesai, nggak bisa ya. Nomor 40. Nomor 40 ini hampir sama dengan nomor 39. Hampir sama. Di sini ada tulis integral cos X per ya, cos X per akar 36 min 25 sin kuadrat X dx. Oh, gampang. Soal ini hampir sama dengan. Bedanya ini pakai permisalan. Oh, Kipin tak misal ya, Pak tadi gak iso. Wis impossible, hilang ini. Tapi gak mungkin, susah ya.
Jadi nggak perlu, jadi kamu harus tahu kapan itu dimisalkanku, kapan tidak. Ya, kapan dimisalkanku, kapan tidak. Sebentar, Kipin izin dari, sebentar ya, sebentar. Kipin kasih izin aja. Oke. Ya, sebentar. Yes. Oke. Lanjut Kipin tulis. Aku nulisnya begini. Caranya gimana ya? Cara penulisnya gimana? Oh, kalau ini 36 min ini berarti Kipin pakai permisalan. Permisalan sin X-nya, karena ini adalah 1 min kuadrat, 1 min kuadrat berarti jadi sin T. Berarti Kipin bisa tulis di sini sin X-nya adalah, kalau kuadrat kan harus ada 36. Supaya terciptanya 36 berarti di sini harus 6/5 sin T. Ya, saking ini soalnya dia sin kuadrat. Biasanya 25x kuadrat ya. Jadi jangan perkara oh karena ini sin sama-sama sin, bukan. Kalau ini soalnya x ya tetap x sama dengan 6/5 sin T ya. Jadi Anda nggak usah main hafalan seperti itu konsepnya. Oke. Kipin tulis lanjut, berarti sin x sama dengan 6/5 sin T. Sin x diturunkan berarti jadi cos x dx. Oke, sama dengan ini 6/5 sin T jadi cos T dx. Nah, Kipin tulis di sini integral cos x dx-nya Kipin ganti 6/5 cos T dt. Ini saking ketepaan plotnya sama ya. Kalau enggak ya jangan seperti itu. Ini saking plotnya sama, per akar Kipin tulis di sini 36 min 25 sin x-nya Kipin ganti menjadi 6/5 sin T tutup kurung kuadrat. Kita lihat ya, kita jabarkan di sini Kipin tulis berarti integral 6/5 cos T dt. Kipin tulis per akar Kipin tulis di sini berarti 36 min 25 6/5 dikuadratkan 36/25 sin kuadrat T. Betul ya? Sin kuadrat T. Oke. Oh sebentar, dari TikTok sebentar. Wait. Oke. Sebentar dari TikTok, oke ya. Habis itu Kipin tulis lagi di sini ya. 25-nya coret loh ya kan, terciptakan sama kan angkanya. Berarti Kipin tulis lagi di sini integral 6/5 cos T dt akar di sini jadi 36, di sini min berarti jadi min 36 sin kuadrat T. Betul ya? Terus Kipin tulis lagi. Kalau bisa langsung jadi cuma Kipin mau step by step supaya Anda ngerti. Cos T dt ya di akar 36-nya Kipin keluarkan. Kipin tulis keluarkan begini, buka kurung 1 min sin kuadrat. Betul ya? Nah, terus Anda lihat di sini Kipin tulis 6/5, lagi Kipin tulis 6/5 cos T dt ya. Terus Kipin tulis lagi 36 keluar akar square root berarti jadi 6. 1 min sin kuadrat itulah jadi cos kuadrat T. Cos kuadrat T dikeluar akar berarti jadi cos T. Paham ya? Jadi Kipin nggak usah tulis lagi cos kuadrat T di akar lagi square. Cos kuadrat T keluar akar berarti jadi cos T. Cos T-nya dicoret, 6-nya dicoret berarti menjadi integral 1/5 dt, artinya 1/5 T plus C. T-nya berapa Kipin? Nah, kembalikan di sini. Kita tadi punya sin X sama dengan ini, berarti Kipin bisa tulis sin T sama dengan 5-nya pindah sana, berarti 5/6 sin X, berarti T-nya adalah arcus sinus 5/6 sin X. Ya, sebenarnya bahasa penulisan ini jelek. Berarti Kipin tulis gini, berarti hasilnya T-nya adalah arcus sinus 5/6 sin X plus Y. Oke, kurang lebih ngerti ya. Lanjut Kipin nomor 41 ya. Sebentar lagi rungkat nomor 41. Oke ya, sebentar kita kerja nomor 41. 41 Anda kalau mau mengerjakan silakan ya. Nomor 41 di sini ada soal integral sin pangkat 3x kali cos pangkat 3x dx. Sebentar, Kipin izin isi tinta dulu ya. Kipin izin isi tinta dulu. Gimana caranya itu?
Anda mau kerjakan silakan. Sin pangkat 3, caranya gimana? Ya sebentar, Kipin izin. Perhatikan kalau ini pangkatnya sama. Kalau ini pangkatnya sama dan dalamnya juga sama, itu Anda bisa jadikan satu. Berarti artinya boleh Kipin jadikan begini. Kipin punya rumus 2 sin X cos X. Betul ya? 2 sin X cos X itu adalah sin 2X. Berarti kalau Kipin tulis ini sin X cos X, itu adalah setengah sin 2. Betul ya? Berarti kalau ini Kipin tulis sin pangkat, berarti Kipin boleh tulis gini. Sin X dikali cos X. Ya, tutup kurung pangkat 3 dx. Maka Kipin bisa tulis sin X cos X ini Kipin ganti setengah sin 2X. Tutup kurung pangkat 3 dx. Betul ya? Ya, sebenarnya jujur sebenarnya aku tanpa memakai konsep ini bisa kok. Kipin kalau aku nggak pakai gini bisa nggak? Bisa. Sebenarnya nggak pakai gini bisa. Tadi Kipin coba kasihkan ya. Nggak pakai begini bisa. Kipin tulis. Nah, Kipin tulis supaya Anda ngerti. Terus Kipin tulis integral setengah pangkat 3 berarti jadi 1/8. Jadi ini sin pangkat 3 2x. Terus Kipin kan sudah bilang integral basic daripada trigonometri itu cuma sin cos secant kuadrat. Nah kalau ada pangkat, sin itu mesti harus menciptakan pangkat 1. Harus sebagai acuan untuk bisa dicoret, itu kunci. Jadi maksudnya Kipin gini, kalau aku punya di sini 1/8 sin pangkat 3, berarti aku harus sisakan 1. Jadi sin 2x dikali sin kuadrat 2. Ini kunci. Jadi ini pasti hilang. Sisakan 1. Nah kalau ini sisakan 1, berarti ini harus Anda rubah. Maksudnya dirubah. Kipin tulis 1/8. Ini biarkan stay. Ini Anda ubah menjadi 1 min cos kuadrat 2x. Nah setelah itu Anda lihat. Ini 1/8 kali ini. Berarti Kipin tulis 1/8 sin 2x dx dikurangi ini kali ini berarti 1/8 sin 2x cos 2 kuadrat 2x dx. Sudah selesai, itu sudah basic. Loh kenapa Kipin kok bisa jadi basic? Basic lah. Kipin naikkan ke atas di sini supaya ngerti Anda. Kipin naikkan atas, ya, Kipin naikkan atas. Jadi Kipin tulis di sini berarti integral, berarti jadi integral ya, jadi integral 1/8 sin 2x dx, oke? Dikurangi dx Kipin kasih ya, dikurangi di sini 1/8 sin 2x cos kuadrat 2x dx, oke? Kipin kasih begini ya, Kipin kasih gini. Terus Kipin tulis di sini integral ini 1/8 berarti jadi min 1/8. Betul kan? Sin 2x itu jadi cos 2x, karena ada 2x berarti di sini ada setengah. Ya ini kunci loh ya, harus ngerti. Terus yang kalau ini Kipin ubah menjadi 1/8 sin 2x, ini Kipin misalkan U pangkat 2, dx diganti du, turunane U, turunane cos adalah min 2 sin 2x. Ya, turunane cos 2x adalah min sin 2x dikali turunan dalamnya 2. Berarti Kipin bisa tulis di sini sin 2x dicoret. Ini disederhanakan menjadi min 1/16 cos 2x ya. Terus Kipin tulis min berarti plus 1/16 integral U pangkat 2. Betul? Baru Kipin tulis lagi min 1/16 cos 2x integral U berarti jadi U pangkat 3. Berarti di sini adalah 1/3, berarti 1/48 plus C. Kipin uraikan lagi min 1/16 cos 2x ditambah 1/48. U-nya berapa? U-nya tadi sama dengan cos, berarti cos pangkat 3 2x plus C. Ya, jadi konsepnya seperti ini. Tetapi kalau Kipin tidak ubah, bisa. Kenapa Kipin? Bisa. Ini Kipin ubah menjadi gini ya. Sin X-nya Kipin diamkan 1. Ini sin kuadratnya ini Kipin sisakan 1. Berarti Kipin tulis di sini cos pangkat 3 x dx. Kalau Kipin tidak mau memakai cara ini. Ya, kita lihat.
Oh, berarti Kipin tulis di sini integral sin X. Mau ndak mau, sin kuadrat ini dirubah 1 min cos kuadrat X dikali cos pangkat 3 X. Habis itu Kipin tulis integral sin X ini kali ini berarti jadi sin X dikali cos pangkat 3 X dx. Sin X kali ini berarti min integral sin X cos pangkat 5x dx. Betul ya? Ya, jadi sin X kali 1 kali ini berarti ini ya. Sin X kali cos kuadrat kali ini berarti ini. Oke? Nah, berarti Anda lihat, oh lebih gampang mana? Nah, ya otomatis lebih gampang inilah. Terus gimana Kipin? Ini basic sekali karena sudah sisa 1. Terus gimana Kipin? Tak rubah di sini, berarti Kipin tulis ya, Kipin geser ya. Jadi rubah menjadi integral sin X, Kipin geser sin X cos pangkat 3, Kipin ganti U pangkat 3. Ya, kalau U pangkat 3 berarti dx-nya ganti du. Berarti Kipin tulis du per turunannya cos adalah min sin X. Oke, lanjut ya. Di sini Kipin tulis min integral sin X, Kipin biarkan stay diam. Cos X ya tetap Kipin misalkan kalau begini cosnya Kipin tulis aja U pangkat 3. Udah lihat, U pangkat 3, U pangkat 5 ya, U pangkat 5 dx nya diganti du per min sin X. Ya kan, min sin X. Jadi ini tak misalkan U pangkat 5 bisa ya, atau mungkin Anda bilang ribet Kipin, ribet. No. Nah, kita pecah satu ke satu, kita coret. Ini coret ya kan, ini coret, berarti Kipin tulis ini integral berarti jadi min U pangkat 3 du dikurangi dengan min jadi plus integral U pangkat 5 du. Integral ini adalah min 1/4 U pangkat 4 ditambah integral ini 1/6 U pangkat 6 plus C. Lah U-nya berapa? U-nya tadi adalah permisalannya adalah cos X, berarti 1/4 cos pangkat 4X ditambah 1/6 cos pangkat 4X cos pangkat 6X plus C. Hasilnya nanti kalau Anda pakai trigonometri nanti harusnya sama seperti ini. Oh, caranya gimana? Anda coba kerjakan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Ini adalah merupakan lanjutan daripada lab mengenai ujian nasional atau dikatakan USP dari sekolah, pokoknya dari sekolah ya, ujian akhir sekolah khusus kelas 12 ya, berarti sampai di posisi nomor 41 masih berlanjut, nanti mungkin disambung di lab-lab berikutnya. Kalau di total semua tidak cukup ya. Terima kasih ya, sama-sama, semoga bermanfaat, dan terima kasih yang sudah hadir, yang sudah bagi-bagi, terutama yang sudah tap-tap dan sudah yang bagi-bagi hasil lab-lab ini semuanya. Terima kasih karena Kipin tidak bisa melakukan sendiri kalau tanpa dari dukungan kalian ya. Tujuan daripada ini cukup satu, supaya membantu para pelajar di seluruh Indonesia yang sedang menghadapi ujian matematik ya, sebagai acuan pelajaran dari VT ini bisa membantu Anda dalam belajar. Oke, thank you, supaya sama-sama mendapatkan nilai terbaik dan sukses. Oke, terima kasih. Kipin mohon izin ditunggu aja record-recordnya. Thank you, bye-bye. Bye-bye.